Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Anjar Safitri akan menjelaskan mengenai penganggaran modal atau capital budgeting. Jadi dalam manajemen keuangan, seorang manajer bagian keuangan itu sangat penting untuk memperhatikan bagaimana investasi-investasi yang diusulkan untuk dikerjakan perusahaan dipertimbangkan secara keuangan dan dianalisis juga secara lingkungan sekitarnya. Jadi bukan hanya keuangan tapi juga non keuangan. Jadi penganggaran modal ini merupakan proposal yang diajukan oleh manajemen sebagai pelaku, di mana isinya nanti itu tentang rincian berapa sih yang dibutuhkan oleh manajemen dalam melakukan hal yang baru tersebut atau mungkin memperbaiki yang sudah ada, serta perkiraan laba yang didapatkan ketika melakukan penganggaran uang sebanyak itu berapa kemungkinan, dengan mempertimbangkan berbagai analisis non keuangan seperti kondisi sosial, kondisi ekonomi, pajak, dan lain-lainnya. Nah, pada penganggaran modal ini nantinya itu akan melukiskan tindakan perencanaan dan pembelanjaan pengeluaran modal seperti untuk pembelian equipment baru, untuk memperkenalkan produk-produk baru, jadi investment yang baru, dan untuk modernisasi fasilitas pabrik. Jadi bisa untuk membeli alat baru, bisa untuk melakukan benar-benar investasi hal yang baru, bisa juga untuk memodernisasi alat yang ada di pabrik yang tadinya mungkin masih tradisional dipindah ke yang lebih modern. Investasi membutuhkan dana yang relatif besar dan keterkaitan dana tersebut dalam jangka waktu yang relatif panjang. Jadi butuh dananya biasanya besar, waktunya juga relatif panjang sehingga mengandung resiko yang lebih tinggi. Oleh karena itu perlu dianalisis secara keuangan apakah investasi tersebut itu layak untuk diambil oleh perusahaan atau tidak. Berdasarkan jenisnya, investasi itu ada 4, yaitu investasi yang tidak menghasilkan laba atau non-profit investment, biasanya pada lembaga pemerintah. Yang kedua yaitu investasi yang tidak dapat diukur labanya atau non-measurable profit investment, biasanya pada proyek-proyek untuk pengembangan. Yang ketiga yaitu investasi dalam penggantian equipment atau replacement investment. Yang keempat yaitu investasi dalam perluasan usaha atau expansion investment, yang biasanya membutuhkan dana yang besar karena benar-benar didirikan unit usaha baru di tempat yang berbeda. Yang pertama, investasi yang tidak menghasilkan laba itu timbul karena adanya peraturan pemerintah atau syarat kontrak yang telah disetujui. Contohnya adalah pemasangan instalasi pembersihan air limbah. Jadi lebih untuk kepentingan sosial sehingga labanya memang tidak menjadi hal yang utama dan tidak bisa dilihat juga karena tidak ada laba yang secara kelihatan nominalnya muncul. Yang kedua yaitu investasi yang tidak dapat diukur labanya, biasanya adalah untuk menaikkan laba tetapi secara tidak langsung. Contohnya yaitu ketika misalnya biaya untuk pengembangan, biaya untuk training SDM, untuk penelitian, untuk promosi iklan, jadi tidak secara langsung menaikkan laba. Nantinya akan berdampak pada penjualan, tetapi itu tidak bisa diukur secara langsung. Apakah biaya yang dikeluarkan nanti akan menghasilkan laba seperti itu. Jadi investasi yang tidak dapat diukur ini dalam artian itu sulit untuk dihitung secara teliti. Karena biasanya pedoman dalam pengukuran tingkat investasi itu biasanya dalam bentuk persen atau hasil penjualan atau hasil laba bersihnya. Contoh investasi yang sulit untuk diukur tadi sudah saya sampaikan ya, ada pengeluaran untuk biaya promosi, penelitian, pengembangan, biaya program pelatihan dan pendidikan karyawan. Jadi setelah ikut pelatihan apakah nanti labanya naik? Kan tidak, tetapi nanti lambat laun dia akan berdampak pada laba yang naik. Jadi secara tidak langsung akan mempengaruhi. Yang ketiga yaitu investasi dalam penggantian mesin dan equipment. Informasi penting yang perlu diperhatikan dalam penggantian mesin adalah pertimbangan tentang informasi akuntansi diferensial. Itu berupa akuntansi yang perbandingan ya antara pendapatan aktiva serta biaya diferensialnya seperti apa. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi ketika tetap menggunakan ini, ketika menggunakan yang ini, nah itu perbandingannya bagaimana? Nah, kita pilih yang paling menghemat biaya atau yang paling memberikan laba terbesar.
Jadi dibandingkan nanti antara tadi ya, pendapatan, biaya, aktiva, diferensial yang ada. Yang keempat yaitu investasi dalam perluasan usaha, yakni merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Jadi tadi ya, membuka cabang yang baru. Hal ini pun tetap dapat dianalisis dengan menggunakan aktiva diferensial, yaitu berupa tambahan investasi yang akan menghasilkan pendapatan diferensial dibandingkan dengan biaya diferensial yang muncul juga. Sedangkan cara untuk melakukan penilaian investasi secara analisis matematikanya itu ada 4, yaitu payback method, average return on investment, percent value, sama discount cash flow. Pada pertemuan ini, pada video ini, nanti saya akan menjelaskan lebih ke payback method sama average return on investment. Payback method itu sering pula disebut sebagai payoff method dan payout method. Faktor yang menentukan penerimaan atau penolakan suatu usulan investasi dengan metode payback method itu mempertimbangkan kapan sih waktu yang diperlukan untuk modal itu sampai kembali. Jadi waktu untuk kembali balik modalnya itu berapa tahun. Semakin cepat maka investasi tersebut semakin dipilih. Di mana perhitungan payback ini belum memperhitungkan unsur pajak dan unsur percent value, nilai waktu dari uangnya. Nah, untuk rumus dari payback period yaitu investasi dibagi laba tunai rata-rata per tahun. Jadi misalnya labanya ada 6 tahun, ya udah tinggal ditambahkan 6 tahun itu dibagi 6, hasilnya berapa, kemudian modal investasi awal berapa dibagi dengan tadi laba rata-rata per tahunnya. Contohnya di sini adalah suatu rencana investasi yang membutuhkan awal modal itu 80 juta diperkirakan akan memberikan laba tunai selama 5 tahun berturut-turut yaitu 23 juta, 18, 21, 36, dan 25 juta. Hitunglah payback period dari aliran kas bersih setiap periode tersebut. Jadi untuk contoh di PowerPoint ini saya lebih menyelesaikan metode payback period bukan dengan rumus ya, tetapi dengan menggunakan analisis tabel. Caranya itu setiap tahunnya itu sudah menutup berapa investasi sih, kemudian dijumlahkan dari tahun ke tahun sampai pada modal awalnya yaitu 80 juta. Di sini bisa dilihat ya, dari tahun 1 sampai tahun ketiga itu full 1 tahun digunakan 23, 18, 21. Kemudian ketika dikalkulasikan ternyata jumlahnya itu sudah mencapai 62 juta sehingga pada tahun keempat itu masih kurang 18 juta. Di mana 18 juta ini sudah bisa dicapai dengan setengah tahunnya di tahun keempat. Jadi payback period bisa dicapai selama 3 tahun dengan tambahan 6 bulan atau setengah tahun. Dengan investasi ini, manajemen bisa memutuskan untuk mengambil investasi tersebut karena sudah balik selama 3,5 tahun dan masih ada sisa laba di tahun-tahun berikutnya. Atau mungkin mau membandingkan dengan investasi lain, jadi dengan modal yang sama, kurun waktu yang sama, serta risiko yang sama, kemudian dibandingkan, nanti kalau ketemunya adalah lebih cepat baliknya, misalnya 3 tahun, maka pilihlah yang 3 tahun. Kebaikan dari payback method yaitu untuk mengetahui jangka waktu itu diperlukan untuk pengembalian investasi dengan risiko yang besar dan sulit. Jadi digunakan untuk mengetahui jangka waktu kembalinya modal. Yang kedua yaitu dapat digunakan untuk menilai dua proyek investasi yang mempunyai rate of return dan risiko yang sama. Sudah saya sampaikan tadi ya, bisa untuk membandingkan dua investasi dengan risiko dan return yang hampir-hampir sama dan jangka waktu yang sama juga, dengan memilih yang paling cepat kembalinya. Yang ketiga yaitu cukup sederhana karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang lain, jadi tinggal dihitung saja baliknya tuh kapan. Seperti itu. Kelemahannya yaitu tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang. Jadi uang 21 juta di tahun kelima itu belum tentu 21. Jadi berbeda dengan 21 juta pada tahun yang saat ini. Yang selain itu juga metode ini tidak memperhatikan pendapatan selanjutnya setelah investasi tersebut kembali. Jadi investasi kembali tersebut bagaimana itu tidak diperhatikan. Tadi kelemahan dari payback method. Selanjutnya masuk ke metode yang kedua yaitu average return on investment method, di mana metode ini merupakan metode rata-rata kembalian investasi yang disebut juga dengan accounting method atau financial statement method, karena di sini memperhitungkan laba yang ada di laporan keuangan. Rata-rata kembalian investasi tadi ya, metode average return on investment method, rumusnya yaitu laba sesudah pajak dibagi dengan rata-rata investasi, kemudian dijadikan persen, berapa persen.
Suatu investasi akan diterima jika tarif pengembalian investasinya dapat memenuhi batasan yang ditetapkan oleh manajer. Jadi misalnya manajer menetapkan bahwa pengembalian investasi itu 20%. Ketika angka dari investasi yang diusulkan itu diperkirakan hanya 10%, maka investasi tersebut ditolak. Ketika angka tersebut sama 20% atau lebih dari 20%, maka investasi tersebut dapat diterima. Jika pengambilan keputusan belum memiliki batasan tarif tertentu, jadi dalam manajemen belum ada tarif dari pengembalian investasi itu berapa yang minimal bisa dipilih, maka manajemen pun dapat melakukan pemilihan investasi dengan cara membandingkan tingkat pengembalian di mana dipilih yang memberikan tingkat pengembalian terbesar. Kebaikan dari metode rata-rata kembalian investasi yaitu memperhitungkan aliran kas selama umur proyek investasi. Jadi aliran kasnya itu diperhitungkan dari tahun ke tahun. Yang kedua, kelemahannya yaitu metode rata-rata kembalian investasi memiliki kelemahan, diantaranya tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang. Jadi persen value dari nilai uang itu tidak diperhatikan. Yang kedua yaitu dipengaruhi oleh penggunaan metode depresiasi. Yang ketiga yaitu metode ini tidak dapat diterapkan jika investasi dilakukan dalam beberapa tahap. Contohnya di sini ya. Untuk melaksanakan suatu proyek diperlukan investasi mula-mula adalah 10 juta. Diperkirakan untuk 10 tahun tanpa nilai residu pada akhir tahunnya. Diperkirakan setiap tahun itu dapat diperoleh kas masuk atau cash inflow rata-rata sebesar 4 juta. Sedangkan kas keluarnya yaitu cash outflow-nya yang sudah dikurangi dengan pajak rata-rata sebesar 2,5 juta. Maka tarif pengembalian investasi itu berapa persen? Caranya yaitu pendapatan yang masuk dikurangi dengan biaya-biaya tadi 2,5 juta, ketemulah 1,5 juta. Jadi 4 kurangi 2,5 juta ketemu 1,5 juta, dikurangi dengan rata-rata investasi per tahunnya yaitu 10 juta dibagi 10 ketemu sejuta. Maka 1,5 dikurangi 1 ketemunya 500 dibagi dengan 10 juta ketemu 5%. Nah, angka 5% ini tergantung pada manajemen. Jika manajemen memutuskan misalnya tarifnya adalah 10%, maka investasi ini tidak diambil karena di bawah dari tingkat pengembalian standar di perusahaan. Namun jika misalnya manajemen memutuskan hanya 5%, maka investasi ini cocok untuk diambil. Jadi tergantung kembali kepada manajemen. Selanjutnya silahkan mengerjakan latihan soal untuk memperdalam materi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.